Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe TIU untuk jenis kemampuan numerik soal cerita, dan fokus kali ini saya akan membahas soal-soal terkait dengan baris dan deret. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2023 ini dan sedang belajar terkait dengan masalah TIU, maka bisa menyaksikan video ini. Oke, sebelum saya bahas soal-soal terkait dengan baris dan deret, pertama-tama saya akan coba untuk paparkan rumus-rumus yang berkaitan dengan baris dan deret. Yang pertama adalah baris. Jadi baris itu ada dua, baris aritmatika dan baris geometri. Kalau aritmatika itu mengenai penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dengan UN-nya adalah suku ke N, kemudian A-nya ini merupakan suku pertama, N-nya adalah banyaknya suku, dan B adalah beda. Sedangkan untuk baris geometri, ini biasanya perkalian, kayak gitu. Dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. UN-nya merupakan suku ke N, A-nya adalah suku pertama, R-nya di sini adalah rasio, dan N merupakan banyaknya suku. Oke, kemudian kita lanjut ke masalah deret. Jadi deret itu ada deret aritmatika, deret geometri, dan geometri tahingga. Untuk deret aritmatika, Sn sama dengan 1/2 dikali N dikali A ditambah UN. Atau Sn sama dengan 1/2 N dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Dengan Sn merupakan jumlah suku ke N, kemudian N merupakan banyaknya suku, A adalah suku pertama, dan UN merupakan banyaknya suku ke N, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk deret geometri, rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1 untuk R lebih dari 1. Sedangkan jika R-nya kurang dari 1, maka rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Dengan Sn merupakan jumlah suku ke N, A merupakan suku pertama, R adalah rasio, dan N merupakan banyaknya suku. Oke, sedangkan yang geometri tahingga, rumusnya adalah S tahingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Nah, itu adalah beberapa rumus yang mungkin bisa teman-teman catat terlebih dahulu agar memudahkan teman-teman ketika mengerjakan soal-soal tipe deret dan baris ini. Oke, kita lanjut aja untuk bahas soal-soalnya. Jadi untuk soal pertama, teman-teman bisa lihat di sini, jumlah 30 suku pertama barisan aritmatika, jika diketahui suku ketiganya adalah 15, dan suku keenamnya adalah 30 adalah, oke, di sini ditanyakan jumlah 30 suku pertama. Jadi, S30 yang ditanyakan. Kemudian diketahui suku ketiga, yaitu U3, sama dengan 15. Sedangkan suku keenam, yaitu U6, sama dengan 30. Nah, pertama kita cari dulu A-nya dan B-nya. Jadi, suku pertama dan bedanya berapa, kayak gitu. Nah, kita masukkan ke rumus UN, kayak gitu, sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita masukkan untuk masing-masing suku yang udah kita ketahui, kayak gitu. Ini kan suku ketiga udah diketahui, jumlahnya 15. Jadi U3 sama dengan A ditambah N-nya itu adalah 3, dikurangi 1 dikali B. Jadi, U3-nya kan udah diketahui 15 nih. 15 sama dengan A ditambah 2B. Oke, ini kita misalkan persamaan 1, kayak gini. Kemudian yang U6 juga udah diketahui. Jadi U6 sama dengan A ditambah 6 dikurangi 1 dikali B. U6-nya kan udah diketahui 30.
sama dengan A ditambah 5B. Nah, ini kita misalkan persamaan kedua. Kemudian untuk mencari A dan B, kita masukkan ke persamaan ini. Jadi, kayak gini. A ditambah 5B. Sorry, saya coba ulang. A ditambah 5B sama dengan 30. Kemudian A ditambah 2B sama dengan 15. Ini kan persamaan kedua. Ini persamaan ke-1. Ini kita kurangi agar A-nya hilang, kayak gitu. Jadi 5 dikurangi 2, 3B. Kemudian 30 dikurangi 15, yaitu 15. Maka B-nya adalah 15 dibagi 3, yaitu 5. Oke. Jadi B-nya udah ketahui nih, 5. Kemudian kalau B-nya udah kita ketahui, maka kita cari A. Kita masukkan aja ke persamaan sembarang, misalkan kita masukkan ke persamaan 1. Nah, dari persamaan 1, yaitu A ditambah 2B sama dengan 15. Ini kan persamaan 1. Nah, dari sini, A-nya kan kita cari A ditambah 2 dikali B-nya yaitu 5 sama dengan 15. A ditambah 10 sama dengan 15. Maka A-nya adalah 15. Ini 10 kita pindah ruaskan ke kanan. Kalau pindah ruas berarti dia tandanya jadi berbalik. Kalau ini positif, berarti kalau ke sini jadi negatif, kayak gitu ya. Nah, jadi A-nya ketemu 5. Oke, jadi A5, B-nya juga 5. Kemudian di sini ditanyakan jumlah 30 suku pertama. Karena A dan B-nya udah kita ketahui, maka kita masukkan aja ke rumus SN. Jadi SN sama dengan setengah N dikali 2A tambah N kurangi 1 kali B. Nah, jadi S-nya ini rumusnya untuk mencari jumlah. Maka S30 sama dengan setengah dikali 30, kemudian dikali 2, A-nya tadi 5, ditambah N-nya itu 30, dikurangi 1 dikali B-nya yaitu 5. Maka ini 30 dibagi 2 yaitu 15, kemudian 2 kali 5 itu 10, ditambah 30 kurangi 1 itu 29, 29 kali 5, 29 kali 5 yaitu 145. Nah, dari sini kita lanjut 15 kali 155. Ini kita langsung aja hitung 15 dikali 155, yaitu 2.325. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Next ke soal berikutnya, sebuah barisan geometri dengan suku keempatnya 100 dan suku keenamnya 25, maka jumlah 5 suku pertamanya adalah, oke, jadi di sini diketahui suku keempat atau U4 sama dengan 100, sedangkan U6 sama dengan 25. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus UN. Karena ini barisnya geometri, maka UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Ini rumusnya. Nah, kita cari yang U4. Jadi U4 itu kan sama dengan AR pangkat 4 dikurangi 1. Yaitu AR pangkat 3. Nah, U4-nya itu kan udah diketahui 100. Jadi AR pangkat 3 sama dengan 100. Sedangkan
U6 sama dengan AR pangkat 6 dikurangi 1. Jadi AR pangkat 5 sama dengan 25. Nah, dari sini kita bagi suku ke-6 dan ke-4, jadi kayak gini, untuk mencari R-nya ya. U6 per U4 sama dengan AR pangkat 5 per AR pangkat 3. Ini AR pangkat 5-nya 100. AR pangkat 5-nya 25. Sedangkan AR pangkat 3-nya itu 100. Nah, ini kita bisa coret yang A-nya karena sama. Kemudian setelah itu kita beralih ke sini ya. R pangkat 5 dibagi R pangkat 3 itu sama dengan R pangkat 5 dikurangi 3. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, di mana sebuah bilangan dipangkatkan, kemudian dibagi bilangan yang dipangkatkan, ketika bilangan yang ininya sama, maka kita tinggal kurangi pangkatnya. Jadi R pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 25 per 100. 1 per 100 bagi 25 itu kan 4 ya. Nah, R pangkat 5 dikurangi 3 itu adalah R pangkat 2. Sama dengan 1 per 4. Maka R sama dengan akar dari 1 per 4. Yaitu 1 per 2. Nah, R-nya udah diketahui 1 per 2. Selanjutnya kita masukkan ke baik itu persamaan ini ataupun persamaan ini untuk mencari A-nya. Jadi kita masukkan ke yang ini aja, AR pangkat 3. AR pangkat 3 sama dengan 100. A-nya kita cari, R-nya itu kan setengah. Pangkat 3 sama dengan 100. A kali 1 per 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Jadi A kali 1 per 8 sama dengan 100. Maka A per 8 sama dengan 100. Jadi A sama dengan 100 dikali 8, yaitu 800. Oke, jadi A-nya kita udah ketemu 800, R-nya juga udah ketemu setengah. Nah, kalau R-nya udah ketemu setengah dan A-nya udah ketemu 800, maka kita tinggal masukkan aja ke rumus S5, karena ini kan yang ditanyakan jumlah 5 suku pertama. Nah, ini kayak gini. Sn sama dengan, karena R-nya adalah kurang dari 1, ya, maka kita masukkan rumusnya itu Sn sama dengan A dikali 1 kurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, kemudian ini kita masukkan aja, A-nya kan 800. Kemudian 1 dikurangi R-nya adalah setengah pangkat 5, S5. Jadi ini pangkat 5, kayak gini, per 1 dikurangi setengah. Maka 800 dikali 1 kurangi 1 per 2 pangkat 5 itu kan 32. Per 1 kurangi setengah adalah setengah. Nah, dari sini 800 dikali 1 dikurangi 1 per 32 adalah 31 per 32 bagi setengah. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Jadi 800 dibagi 32. 800 dibagi 32 itu 25. Jadi ini 25. Oke, jadi 25 kali 31, 25 kali 31 yaitu 775 dibagi setengah.
Atau kalau dibagi kita bisa kali dengan memindah atau memutar ininya ya, 1/2 jadi 2/1. Jadi 775 dikali 2/1. Jadi ini kita kalikan aja 2, 775 kali 2. Itu 1550. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suku ke-6 suatu barisan geometri adalah 5/2, sedangkan suku ke-9-nya adalah 5/16. Maka suku ketiga barisan geometri tersebut adalah, jadi ini kita masukkan ke rumus UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Nah, kita bisa masukkan untuk masing-masing suku yang udah kita ketahui, yaitu suku ke-6 sama dengan AR pangkat 6 dikurangi 1, yaitu AR pangkat 5 sama dengan 5/2. Kemudian suku ke-9 U9 sama dengan AR pangkat 9 dikurangi 1, yaitu AR pangkat 8 sama dengan 5/16. Nah, kita bisa mengetahui R-nya dengan cara membagi U9 dengan U6, kayak gitu, atau membandingkan U9 per U6. Ini sama dengan AR pangkat 8 per AR pangkat 5 sama dengan 5/16 dibagi 5/2. Oke, dari sini kita bisa coret yang A-nya karena ini habis. Kemudian tersisa R pangkat 8 dikurangi 5 sama dengan 5/16. Ini kita bisa kalikan dengan cara memindah gitu antara penyebut dan pembilangnya. Jadi 2-nya berada di atas, 5-nya berada di bawah, kayak gini. Jadi R pangkat 8 kurangi 5 itu adalah 3, sama dengan, ini kita bisa coret, ini kita bisa coret, ini juga kita bisa coret. Jadi sisanya 1/8, oke. Kemudian dari sini R pangkat 3 sama dengan 1/8. Maka R sama dengan akar pangkat 3 dari 1/8. Nah, akar pangkat 3 dari 1/8 adalah setengah ya. Karena setengah kali setengah itu 1/4, 1/4 kali setengah yaitu 1/8. Jadi R-nya udah kita ketahui setengah. Kemudian kita cari A-nya. A-nya kita masukkan ke persamaan baik U6 ataupun U9. Misal di sini saya masukkan ke U6 ya. Jadi U6 sama dengan AR pangkat 5, yaitu 5/2. Nah, A-nya kita cari, R-nya udah diketahui 1/2, pangkat 5 sama dengan 5/2. A dikali 1/2 di pangkat 5, kita tahu bahwa 2 di pangkat 5 itu berapa, jadi 32 ya. Ini 1/32 sama dengan 5/2. Nah, jadi A per 32 sama dengan 5/2. Maka A di sini adalah 32 dikali 5 dibagi 2. Ini kita bisa coret 32 dibagi 2 yaitu 16. Kemudian 16 kali 5 yaitu 80. Jadi A-nya adalah 80. Dari sini kemudian kita masukkan ke rumus UN ini untuk mencari suku ketiganya berapa. Jadi U3 sama dengan AR
pangkat 3 dikurangi 1. A-nya adalah 80, dikali R-nya itu adalah setengah. Kemudian 3 kurangi 1 itu 2, jadi setengah pangkat 2. Jadi 80 kali 1/4 atau 80 bagi 4, yaitu 20. Jadi U3-nya adalah 20. Jawabannya yang D. Oke, untuk soal berikutnya, seorang pedagang kelontong memperoleh untung setiap harinya dari hasil penjualan, dan untung yang diperoleh pedagang tersebut perharinya memenuhi rumus UN sama dengan 500 ditambah 3000 N. Maka berapakah keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut selama 20 hari? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pedagang kelontong memperoleh untung setiap harinya dari hasil penjualan, dan untung yang diperoleh pedagang tersebut perharinya memenuhi rumus UN sama dengan 500 tambah 3000 N. Maka berapakah keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut selama 20 hari? Nah, kalau untuk soal ini, pertama kita lihat U1-nya atau suku pertama, yaitu 500 ditambah 3000 dikali N-nya itu kan 1. Maka U1 adalah 3500. Nah, kemudian ini 20 hari, jadi U20 sama dengan 500 ditambah 3000 dikali 20, kayak gini. Jadi, 2 kali 3 itu 6, 60.000 ditambah 500, 60.500. Nah, dari sini kita bisa langsung masukkan ke rumus SN, yaitu setengah N kali A tambah UN. S20 sama dengan setengah dikali 20 dikali A-nya itu sama dengan U1, yaitu 3500, kemudian ditambah 60.500, maka ini kita bisa coret 20 dibagi 2, yaitu 10. Jadi hasilnya 10 dikali 64.000, yaitu 640.000. Jadi keuntungan yang diperoleh pedagang selama 20 hari adalah 640.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai suku pertama sebuah baris aritmatika adalah 6. Jadi U1 sama dengan 6. Dan suku ke N, UN, sama dengan 21. Jika di antara suku pertama dan ke N disisipkan 4 suku, maka jumlah 5 suku pertamanya adalah, oke, jadi antara U1 dengan UN, kayak gitu, ini disisipkan 4 suku ya. Jadi ini U2, U3, U4, dan U5. Ini 4 suku yang disisipkan antara U1 dan UN. Maka UN di sini merupakan U6 ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa langsung masukkan, jadi suku pertamanya 6, kemudian suku ke-6-nya ini adalah 21, maka untuk mencari beda, U6 itu kan sama dengan A ditambah 5B. U6-nya tadi 21, kemudian A-nya ini adalah 6, ditambah 5B. 21 ini kita pindah ruas ke kiri, jadi negatif 6 sama dengan 5B. 21 dikurangi 6 itu adalah 15 sama dengan 5B. Maka B adalah 15 dibagi 5, yaitu 3. Oke, jadi udah ketemu B-nya 3. Dari sini kita masukkan aja ke rumus SN. Jadi SN sama dengan
setengah N kali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Nah, yang ditanyakan jumlah 5 suku pertama, jadi S5 sama dengan setengah kali 5 kali 2, A-nya itu adalah 6, ditambah N-nya itu 5 dikurangi 1 dikali B-nya yaitu 3. Nah, setengah kali 5 sama dengan 2 kali 6 itu 12, ditambah 5 dikurangi 1 itu 4, 4 dikali 3, 12. Jadi ini setengah dikali 5, atau kita bisa sederhanakan, jadi ini 5/2, kayak gitu. 5/2 dikali 24. Nah, dari sini 24 bagi 2 itu ketemu 12. Maka kita kalikan 12 dengan 5, yaitu 60. Jadi jumlah 5 suku pertamanya adalah 60. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suku keempat deret aritmatika adalah 23. U4 sama dengan 23. Jumlah suku ketiga dan ketujuh, U3 ditambah U7, itu adalah 60. Maka suku ke-10 deret tersebut adalah ditanya U10. Kalau untuk soal ini, pertama kita lihat U4 adalah 23. Ini tuh kan sama dengan, kita masukkan ke rumus ini ya, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ini rumusnya, maka ini kita masukkan, jadi U4 sama dengan A ditambah 3B, itu 23. Ini kita bisa misalkan persamaan pertama, kayak gitu ya. Kemudian yang ini, U3 ditambah U7, ini kan A ditambah 2B, ditambah U7 itu A tambah 6B. Ini sama dengan 60. Maka A tambah A itu adalah 2A, ditambah 2B tambah 6B, yaitu 8B, sama dengan 60. Nah, ini kita misalkan persamaan kedua. Maka dari sini kita bisa mencari A dan B-nya dengan mengurangi persamaan ini. Jadi, ini kayak gini, 2A tambah 8B sama dengan 60. Ini A ditambah 3B sama dengan 23. Nah, ini yang satu ini kita kali 1, yang kedua itu kita kali 2. Jadi, hasilnya 2A ditambah 8B sama dengan 60. Kemudian yang ini 2A ditambah 6B sama dengan 46. Ini kita bisa kurangi untuk menghilangkan A-nya. Ini kita coret, ini kita coret. 8 dikurangi 6 yaitu 2B. Sama dengan 60 dikurangi 46 yaitu 14. Maka B-nya adalah 14 dibagi 2 yaitu 7. Nah, kalau udah ketemu B-nya 7, maka kita cari A-nya. Nah, A-nya itu dengan memasukkan ke salah satu persamaan. Misalkan kita masukkan ke persamaan 1. Jadi A tambah 3B sama dengan 23. A-nya kita cari ditambah 3 kali B-nya itu adalah 7 sama dengan 23. Maka A
ditambah 21 sama dengan 23. A sama dengan 23. Ini kita pindah ruas ke kanan, jadi dikurangi 21. Jadi A sama dengan 2. Nah, kalau A-nya udah ketemu 2 dan B-nya udah ketemu 7, maka kita masukkan aja ke rumus ini untuk mencari suku ke-10. Jadi U10 sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. A-nya itu adalah 2 ditambah N-nya itu 10 dikurangi 1 dikali B-nya itu 7. Maka 2 ditambah 10 dikurangi 1 itu adalah 9, kemudian kita kali 7. Nah, 9 kali 7 itu kan 63. 63 ditambah 2, yaitu 65. Jadi U10-nya adalah 65. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tali dipotong menjadi 6 bagian. Tali terpendek memiliki panjang 2 cm, sedangkan tali terpanjang memiliki panjang 486 cm. Potongan tali tersebut membentuk sebuah barisan geometri. Maka panjang 5 tali pertama adalah... Oke, jadi kalau dari sini kan tadi dipotong 6 bagian sebuah tali. Jadi ini misalkan sebuah tali, kemudian kita potong menjadi 6 bagian, di mana yang terpendek itu adalah 2, dan yang terpanjang itu adalah 486. Nah, ini kan membentuk barisan geometri. Jadi misalkan U1 adalah 2, sedangkan U6 itu adalah 486. Nah, kita masukkan ke rumus masing-masing. Jadi, U1 itu kan kalau U1 karena ini udah A, jadi kita nggak perlu pakai rumus. Dan U6 itu adalah 486, AR pangkat 5, ya. Nah, maka untuk mencari R-nya, kita masukkan ke rumus ini, AR pangkat 5 sama dengan 486. A-nya kan udah diketahui 2. Jadi 2 kali R pangkat 5 sama dengan 486. Maka R pangkat 5 adalah 486 dibagi 2. Yaitu, kita hitung 486 dibagi 2. 243. Maka R adalah akar pangkat 5 dari 243. Nah, akar pangkat 5 dari 243 itu kalau kita hitung adalah 3, ya. Jadi R-nya 3. Kemudian di sini ditanyakan panjang 5 tali pertama. Jadi kita masukkan ke rumus S5 kayak gini. Karena R-nya lebih dari 1, maka untuk rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. A-nya adalah 2, kemudian R-nya itu adalah 3 pangkat 5, kayak gini, dikurangi 1 per 5 dikurangi, R-nya ini 3 dikurangi 1. 2 kali 3 pangkat 5 itu adalah 243 dikurangi 1 per 2. Maka ini kita bisa coret, ini kita coret. Jadi tersisa 243 dikurangi 1, yaitu 242. Jadi jawabannya yang A. Oke.
Nah, mungkin cukup sekian untuk video pembahasan terkait dengan masalah deret dan baris yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.